Banyak orang tidak menyadari bahwa lingkungan sosial mereka memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mental, produktivitas, bahkan kualitas hidup secara keseluruhan. Fakta yang mungkin jarang kita sadari adalah bahwa berada di sekitar orang-orang toksik memiliki efek jangka panjang yang berbahaya pada kesehatan mental dan fisik kita. Bahkan, para peneliti telah membuktikan bahwa hubungan yang dipenuhi konflik dan energi negatif bisa memperpendek usia serta meningkatkan risiko berbagai penyakit. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengenali dan jika perlu, menghindari orang-orang toksik dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana caranya kita bisa benar-benar mengenali siapa saja orang toksik di sekitar kita? Mereka mungkin bukan orang asing. Justru seringkali mereka adalah orang-orang terdekat yang kita sayangi dan mungkin tanpa disadari mereka memberikan dampak yang kurang baik. Pada saat yang sama, kita seringkali terjebak dalam hubungan ini karena merasa bahwa menjauh dari mereka bukanlah tindakan yang benar. Perasaan tanggung jawab, takut mengecewakan, dan rasa takut akan kesepian membuat kita bertahan dalam hubungan yang kurang sehat. Disinilah pentingnya kita bisa mengenali tanda-tanda toksik dalam hubungan kita, sekaligus memberanikan diri untuk mengambil langkah yang tepat. Saya ingin berbagi satu cerita dari seorang sahabat yang pernah merasakan hidupnya terkuras oleh kehadiran satu orang dalam hidupnya. Sebut saja dia, Mira. Mira adalah seseorang yang dikenal baik, penyabar, dan selalu bersedia membantu orang lain. Namun, satu hari dia bercerita bahwa kehidupannya terasa sangat berat. Dia merasa lelah setiap hari, meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Lalu, perlahan dia mulai merasa sulit tidur, tidak semangat bekerja, bahkan kehilangan selera makan. Mira akhirnya menyadari bahwa kelelahan yang dia rasakan bukan berasal dari aktivitas sehari-harinya, melainkan dari energi negatif yang datang dari salah satu temannya. Teman ini seringkali mencela, merendahkan, dan selalu memutarbalikkan keadaan saat Mira mencoba berbicara atau membuka diri. Tidak hanya itu, teman ini selalu meminta bantuan tanpa memperdulikan situasi Mira, seolah semua harus sesuai dengan keinginannya. Lama-kelamaan, Mira merasakan perasaan tak nyaman setiap kali berinteraksi dengan temannya, dan itu membuat Mira berpikir kembali tentang batasan dalam hubungan mereka. Kisah Mira hanyalah salah satu contoh dari banyaknya orang yang mungkin menghadapi hal serupa. Mengenali karakteristik toxic people adalah langkah pertama untuk membebaskan diri kita dari dampak buruk yang mereka bawa. Orang toksik seringkali tidak terlihat berbahaya secara langsung, tetapi sikap dan perilaku mereka perlahan menggerogoti mental kita. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah puas, selalu mengeluh dan menguras emosi. Mereka senang memanipulasi, membuat kita merasa bersalah, bahkan tanpa kita sadari. Mereka pandai memutarbalikkan situasi sehingga kita merasa semua masalah yang ada disebabkan oleh diri kita sendiri. Terlebih lagi, orang toksik seringkali hadir di saat-saat terburuk, memperkeruh keadaan, bukannya memberi dukungan. Dan karena mereka seringkali dekat dengan kita, kehadiran mereka tampak seperti suatu keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang sulit meninggalkan hubungan toksik karena berbagai alasan. Beberapa dari kita mungkin merasa memiliki tanggung jawab, terutama jika orang tersebut adalah teman lama, pasangan, atau bahkan anggota keluarga. Kita merasa ada kewajiban untuk tetap mendukung mereka, meski hati kecil kita tahu hubungan ini tidak sehat. Salah satu alasan lainnya adalah ketakutan. Banyak yang takut akan kesepian atau khawatir tidak punya teman lagi jika berani mengambil langkah menjauh dari orang toksik. Namun, penting untuk diingat bahwa menjaga hubungan dengan orang yang merusak diri kita hanya akan membuat kita semakin terjebak dalam lingkaran yang sama. Semakin lama kita bertahan, semakin dalam kita tenggelam dalam lingkaran energi negatif yang akhirnya menggerus kebahagiaan kita. Jika kamu merasa ada seseorang yang membuat hidupmu terasa berat,
selalu membawa energi negatif dan membuatmu merasa rendah diri, mungkin sudah saatnya kamu mulai berpikir untuk menjaga jarak. Kamu tidak harus langsung memutuskan hubungan, tetapi cobalah untuk memberikan ruang bagi diri sendiri agar dapat menilai hubungan ini dengan lebih jernih. Pikirkan bagaimana perasaanmu setiap kali berada di sekitar mereka. Jika setiap kali berinteraksi kamu merasa tertekan, kehilangan semangat, atau merasa tidak cukup baik, ini bisa menjadi sinyal bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Tindakan ini mungkin terasa sulit, terutama jika orang toksik adalah seseorang yang telah lama berada dalam hidupmu, tetapi ingatlah bahwa kesehatan mental dan emosionalmu juga sangat penting. Mengambil langkah untuk menjaga jarak dari seseorang memang membutuhkan keberanian. Tetapi ingat bahwa setiap orang berhak untuk merasa tenang dan damai dalam hidup. Kamu tidak bertanggung jawab untuk selalu menanggung beban emosi orang lain. Jika kamu merasa kesulitan untuk melakukannya sendiri, kamu bisa mulai mencari dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli dan mendukung. Bicara dengan keluarga, sahabat, atau bahkan mencari komunitas yang positif bisa menjadi cara yang baik untuk membangun kekuatan dan keberanian. Terkadang, orang yang kita sayangi mampu memberikan sudut pandang baru yang membuat kita lebih yakin pada keputusan yang akan kita ambil. Untuk menjaga diri dari pengaruh orang toksik, cobalah untuk fokus pada hal-hal positif yang bisa membangun kepercayaan dirimu. Mulailah membangun rutinitas yang memberimu kebahagiaan dan mengisi hidupmu dengan hal-hal yang berarti. Kamu bisa mencoba berbagai kegiatan yang menenangkan seperti berolahraga, membaca buku inspiratif, atau melakukan hobi yang membuatmu merasa hidup. Selain itu, membangun lingkungan positif juga bisa membantu melindungi dirimu dari dampak buruk orang-orang toksik. Teman-teman yang mendukung, keluarga yang memahami, dan komunitas yang sehat bisa menjadi tempatmu berlindung dari pengaruh negatif di luar sana. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang merugikan kita. Kamu punya kendali penuh atas siapa yang boleh berada dalam hidupmu dan siapa yang sebaiknya tidak. Berani mengambil langkah untuk menjaga jarak bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu peduli pada kesehatan mental dan kebahagiaanmu. Jika kamu merasa bahwa lingkungan atau hubungan yang ada di sekitarmu sudah mulai merenggut kebahagiaanmu, saatnya untuk mulai membuat batasan yang sehat. Tak perlu merasa bersalah, karena pada akhirnya menjaga dirimu sendiri adalah hal yang paling penting. Hubungan yang benar-benar baik akan memberikan energi positif dan dukungan, bukan menguras energi atau membuatmu merasa tidak cukup baik. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam pengaruh buruk orang toksik. Yuk, mulai sekarang cobalah kenali mereka dan buatlah batasan yang sehat, karena hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadi, jika kamu punya pengalaman serupa, bagaimana cara kamu menghadapi orang toksik di hidupmu? Yuk, tulis di kolom komentar dan bagikan pengalamanmu dengan kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Sekata Bijak yang pastinya penuh inspirasi.